Tujuan bangsa Belanda datang ke Indonesia adalah untuk berdagang dan mencari keuntungan dari berdagang rempah-rempah. Maka dengan tujuan seperti itu, Belanda tidak membahayakan bangsa pribumi. Akan tetapi, dalam perkembangan selanjutnya, ternyata kedatangan bangsa Belanda tetap saja sama dengan bangsa Eropa lainnya, yaitu untuk menguasai perdagangan dan sekaligus menjajah. Pada tahun 1568 sampai 1648, Belanda mencari jalan sendiri untuk mencapai ke Indonesia dengan tujuan untuk mencari rempah-rempah karena Belanda tidak lagi mendapat rempah-rempah dari Lisabon. Akibat dikuasainya Portugis oleh Spanyol pada tahun 1580. Ekspedisi pertama Belanda menuju ke Indonesia dipimpin oleh Cornelis de Houtman sekitar tahun 1595. Dalam perjalanannya menembus melalui ujung selatan benua Afrika, selanjutnya berlayar ke arah timur dan mendarat di daerah Banten pada tahun 1596. Tentu saja keberhasilan ini disambut hangat oleh masyarakat Belanda, sehingga berdatanganlah para pelaut dari Belanda dengan tujuan mencari keuntungan dari berdagang rempah-rempah. Dengan banyaknya para pedagang dari Belanda ini, maka terjadilah persaingan di antara mereka itu. Tujuan didirikannya Kongsi Dagang VOC ini adalah untuk mencari keuntungan sebesar-besarnya dengan jalan melawan persaingan baik dari dalam maupun dari luar negeri seperti Portugis, Spanyol, dan Inggris. Wilayah operasi maskapai perdagangan ini adalah Hindia Timur. Staten General Parlemen Belanda memberikan hak oktroy kepada VOC, yaitu hak untuk memegang monopoli perdagangan antara Tanjung Harapan dengan Selat Magellanes. Hak kedaulatan yang dimiliki VOC antara lain: 1. Hak membuat perjanjian dengan raja-raja di kawasan tersebut. 2. Hak untuk menyatakan perang dan mengadakan perdamaian. 3. Hak membuat senjata dan mendirikan kebentengan. 4. Hak mencetak uang. 5. Mengangkat dan menghentikan pegawai-pegawainya. 6. Hak mengadili perkara. Dan 7. Hak oktroy ini berlaku untuk jangka waktu 21 tahun. Hak-hak ini merupakan hak kedaulatan yang mestinya dimiliki suatu negara. Maka dengan diberikannya hak-hak tersebut dapat dikatakan janggal karena VOC adalah kongsi dagang yang berbeda dengan kepentingan pemerintahan suatu negara. Pada tahun 1609, VOC memperoleh kemajuan dengan mampu menanamkan pengaruhnya di Maluku dan Banda Neira. Gubernur Jenderal pertama, Peter Both, yang berkedudukan di Ambon memimpin VOC dalam menghadapi persaingan dengan pedagang dari Eropa. Kegiatan VOC ini sama dengan imperialisme barat lainnya. VOC memaksakan memonopoli perdagangan yang akhirnya dapat menyebabkan perlawanan dari berbagai daerah di seluruh wilayah Indonesia. Pada tanggal 31 Mei 1619, pusat VOC dipindahkan dari Ambon ke Jayakarta yang sekarang menjadi Jakarta dengan gubernur jenderalnya adalah Jan Pieterszoon Coen. Tujuan dipindahkannya dianggap bahwa Jayakarta lebih strategis dan dekat dengan Tanjung Harapan. Namun, VOC banyak yang menentang dan mendapat perlawanan dari berbagai daerah. Perlawanan Maluku. Rakyat Maluku sudah lama menentang perdagangan yang dimonopoli oleh bangsa asing, termasuk bangsa Belanda. Oleh karena itu, rakyat Maluku sangat menentangnya dalam hubungan dagang Belanda, menggunakan cara-cara yang sangat kejam. Mereka melakukan ekstirpasi, banyak pohon cengkeh penduduk dimusnahkan, dan pengawasan perdagangan rempah-rempah dilancarkan dengan apa yang disebut pelayaran hongi. Pelayaran hongi adalah pelayaran tahunan yang dilakukan oleh VOC untuk memelihara monopoli dan memusnahkan pohon-pohon cengkeh penduduk. Pada tahun 1635 sampai 1646, rakyat Hitu bangkit melawan VOC di bawah pimpinan Kaki Ali dan Teluka Besi. Namun, akhirnya rakyat Hitu dapat ditaklukkan setelah Kaki Ali ditangkap dan Teluka Besi menyerah. Perlawanan terhadap VOC terus berlanjut di bawah Sultan Nuku dari Tidore sejak tahun 1780 sampai tahun 1805 sampai wafatnya beliau. Di saat kepemimpinannya, VOC gagal melumpuhkan kekuasaan Sultan Nuku sampai wafat Sultan ini. Perlawanan Banten.
Pada saat ekspedisi Belanda yang dipimpin Cornelis de Houtman mendarat di Banten pada tahun 1596. Di Banten telah berdiri Kesultanan Islam. Awalnya, para pelaut dari Belanda tersebut disambut baik oleh rakyat Banten dengan harapan Belanda dapat dijadikan mitra dagang oleh rakyat Banten. Akan tetapi, karena VOC menduduki Jayakarta pada tahun 1619 dengan tujuan untuk memonopoli perdagangan di Banten yang mengakibatkan terjadi permusuhan antara rakyat Banten dengan Belanda. Rakyat Banten tidak suka karena Jayakarta merupakan daerah kekuasaan Sultan Banten. Pada saat Sultan Ageng Tirtayasa memerintah antar tahun 1652 sampai 1682, perlawanan Banten makin memuncak. Akan tetapi, akhirnya Belanda dapat mendudukan Banten, walaupun dengan susah payah melalui politik adu domba. Politik adu domba yang diterapkan Belanda dalam usaha mendudukan Banten adalah dengan menggunakan siasat yang licik, yaitu mendekati putra mahkota yang bernama Sultan Haji untuk memerangi Sultan Ageng Tirtayasa. Dengan bantuan tersebut dari Sultan Haji, VOC dapat menangkap dan menawan Sultan Ageng Tirtayasa dan selanjutnya dipenjarakan di Batavia. Sedangkan Sultan Haji naik tahta pada tahun 1682 dengan menandatangani perjanjian penyerahan kekuasaan daerahnya kepada VOC. Perlawanan Mataram. Tanggal 18 Agustus 1618, permusuhan terbuka antara Mataram dengan VOC mulai pecah dengan diserbu VOC oleh Mataram. Penyerbuan ini disebabkan oleh sikap pimpinan kantor dagang kompeni di Jepara yang dianggap tidak senonoh. Peristiwa tersebut menciptakan suasana permusuhan antara VOC dengan Mataram yang berlangsung hingga tahun 1628. Peperangan antara Mataram dan VOC pecah pada tanggal 22 Agustus 1628. Di bawah pimpinan Bahu Reksa, pasukan Mataram yang menyerang kota Batavia dari arah laut. Namun, karena persenjataan yang lebih baik, VOC dapat menahan serangan pasukan Mataram ini dengan banyak korban jatuh di pihak Mataram. Pasukan Mataram yang berlindung di hutan-hutan sekitar Batavia dikejar pasukan kompeni dengan mengerahkan hampir 3.000 tentara untuk menghadapi tentara Bahu Reksa yang berjumlah kira-kira 4.000 orang. Armada Mataram yang terdiri atas perahu-perahu dimusnahkan dan Tumenggung Bahu Reksa beserta putranya gugur dalam perang ini. Pasukan Mataram yang baru datang secara bergelombang di bawah pimpinan Tumenggung Sura Agul-Agul, Kiai Dipati Mandureja dan Upasanta. Pasukan Mataram melakukan taktik membendung sungai untuk melumpuhkan Batavia. Namun, taktik ini gagal melumpuhkan kekuatan Belanda di Batavia dan menyebabkan Dipati Mandureja dan Upasanta dijatuhi hukuman mati. Mataram kembali menyerang Batavia pada tahun 1629. Gudang-gudang perbekalan beras di perjalanan didirikan, namun gagal karena semua gudang perbekalan beras yang dibangun pasukan Mataram dibakar habis oleh VOC. Pada bulan Agustus sampai September, berkobar perang di kota Batavia dan dalam peperangan ini, J.P. Coen mendadak meninggal. Kematian J.P. Coen ini diduga karena serangan suatu penyakit. Walaupun serangan di tahun 1629 ini gagal, tetapi perlawanan Mataram terhadap Belanda terus berlanjut. Sampai dengan meninggalnya Sultan Agung pada tahun 1645. Hubungan antara VOC dan Mataram tidak mengalami perbaikan. Perlawanan Goa. Goa mempunyai kedudukan sebagai bandar transito bagi hubungan perdagangan dari dan ke Maluku dalam hubungan dagang dengan Malaka dan Batavia. Untuk memperoleh hak monopoli perdagangan di Goa, VOC berusaha dengan cara halus dengan membina hubungan baik dengan Raja Goa. Semula Raja Goa menyambut baik tawaran hubungan dagang dengan VOC, bahkan Raja mengundang utusan-utusan VOC agar datang ke Goa. Dalam perkembangannya, ternyata VOC bermaksud memaksakan untuk melarang hubungan dagang antara Goa dengan Portugis, juga memerintangi hubungan dagang dengan Maluku sehingga pada akhirnya menimbulkan ketegangan antara kedua belah pihak. Pada tahun 1654 sampai 1655 terjadi perang di beberapa tempat.
VOC melakukan penyerangan dan menutup daerah Sombaopo. Namun, para pelaut Makassar berhasil menerobos blokade untuk membantu Maluku dalam melawan VOC sehingga menyulitkan VOC untuk menumpas peranan pelaut Makassar. Dalam operasi Goa ini, VOC mengalami kerugian sangat besar. Oleh karena itu, pada tanggal 27 Februari 1656, VOC mengadakan perdamaian dengan Goa. Mereka membuat perjanjian damai yang kedua pihak setuju melepaskan tawanan masing-masing. Akan tetapi, perjanjian damai ini hanya taktik licik dari VOC saja untuk mengumpulkan kekuatan militer VOC secara penuh dengan tujuan menumpas para pelaut-pelaut Makassar. Amangkurat I mengadakan perjanjian persahabatan dengan VOC pada tahun 1646. Isi dari perjanjian itu adalah bahwa Mataram mengakui kedaulatan VOC atas Batavia dan Mataram boleh berdagang dengan daerah luar kecuali Ambon dan Banda, serta pelayaran Mataram dengan Malaka harus seizin VOC. Dengan isi perjanjian tersebut, banyak merupakan sangat beralasan jika kemudian menimbulkan reaksi dari berbagai daerah kekuasaan Mataram, terutama dari daerah pesisir. Trunojoyo, seorang pangeran dari Nanda, kesal karena Ratnagara, Cakranagara lebih suka masing-masing Pemberontakan Trunojoyo dimulai pada tahun 1674. Bantuan dari berbagai pihak diperoleh sehingga Trunojoyo berhasil mendepak Cakraningrat II. Diri memberontakkan terhadap Amangkurat I. Kraeng Galesung dari Makassar juga memberikan bantuan penuh kepada Trunojoyo sehingga ibu kota Karta dapat ditemui dengan Trunojoyo. Amangkurat I terusir dan sampai akhirnya meninggal di sebuah desa yakni desa Tegal Aring. Namun, sebelum meninggal, ia sempat berdamai dengan putra Adipati Anom. Ia meminta agar Adipati Anom meminta bantuan VOC untuk menumpas pemberontakan Trunojoyo. Pada tahun 1640, Adipati Anom meminta bantuan kepada VOC melawan Trunojoyo dengan imbalan yang sama. Yaitu semua pelabuhan di pesisir utara dari Jawa dan Karawang sampai ke Jawa Tengah dikuasai oleh saudara sebelah. Dan Adipati Anom naik tahta dengan nama Sunan Amangkurat II. Dengan demikian, perlawanan Trunojoyo berakhir pada tahun 1679. Perjuangan Untung Surapati. Menurut cerita, Untung Surapati berasal dari Bali. Ia seorang budak yang dibeli oleh pedagang dari Belanda, pegawai VOC. Akan tetapi, karena ia menjalin hubungan dengan putri tuannya, ia dimasukkan ke dalam penjara. Di penjara, ia berhasil memimpin teman-temannya dan mendobrak pintu penjara, dan kemudian melakukan perampasan dan perampokan terhadap orang-orang Belanda. Untuk menangkapnya, Belanda menemui kegagalan, dan ketika itu VOC sedang terlibat perang dengan Banten. Dalam upaya menangkap Pangeran Purbaya, putra Sultan Ageng Tirtayasa, yang meloloskan diri, VOC menggunakan siasat liciknya dengan menarik kelompok Untung ke pihaknya. Ketika upaya membawa Pangeran Purbaya ke Batavia hampir berhasil, Untung memutuskan untuk melanjutkan perlawanan melawan VOC karena mendapat penghinaan dari pimpinan pasukan VOC. Kembali ia melancarkan perang gerilya melawan VOC di wilayah Priangan.
ia terlibat perkelahian dengan seorang pangeran dari Cirebon yang bernama Surapati. Ketika ia melanjutkan perjalanan ke Cirebon, Untung berhasil lolos dari tuduhan bahwa ia telah melakukan pembangkangan terhadap Sultan Cirebon. Bahkan Surapati sendiri yang dipersalahkan dan dihukum mati. Kemudian Untung dianugerahi nama baru, yaitu Untung Surapati. Untung Surapati melanjutkan perjuangan di wilayah Mataram, yang pada waktu itu Mataram dipimpin oleh Sunan Amangkurat II. Untung dirangkul Sunan yang lemah dalam menentang Belanda, karena dulu Sunan ini pernah menjerumuskan Trunojoyo, dan hal itu disadari oleh Untung Surapati. Maka ia menyingkir ke Jawa Timur setelah ia berhasil membunuh Kapitan Tak dan anak buahnya utusan Belanda ke Mataram yang bertugas untuk menangkap Untung Surapati. Di Jawa Timur terdapat di Pasuruan. Untung Surapati membangun pusat perlawanan terhadap VOC. Ia membangkitkan semangat anti Belanda dengan mendapat simpati dari seluruh rakyat Jawa Timur, Jawa Barat, dan Jawa Tengah. Pusat perjuangan diberi nama Wiranegara yang ia pimpin dan ia perintah. Di Mataram terjadi konflik antara Pangeran Puger, adik Amangkurat II yang memihak Belanda, dengan Amangkurat III atau Sunan Mas yang mempunyai sikap anti Belanda. Dalam konflik ini, VOC memilih Pangeran Puger karena keberpihakan Puger terhadap VOC. Pangeran Puger dan VOC menandatangani perjanjian di Semarang yang sangat merugikan Mataram, karena Pangeran Puger menjanjikan kepada VOC bahwa semua daerah sebelah Cilasari sampai dengan Cilacap dan Madura Timur diserahkan kepada VOC. Setiap tahun, Mataram sanggup membayar 800 kayan beras selama 25 tahun, dan VOC berhak menempatkan 200 orang tentaranya dalam benteng VOC di ibu kota Kartasura. Pada tahun 1705, Pangeran Puger dinobatkan menjadi Susuhunan dengan nama Pakubuwono I karena Pangeran Puger dan VOC berhasil memperoleh kemenangan. Sementara Untung Surapati yang bertahan di Kediri Bangil, Pasuruan, dan Belambangan bergabung dengan Sunan Mas yang meninggalkan Kartasura. Pada tahun 1706, Untung Surapati gugur dalam pertempuran besar di Bangil. Perlawanan terhadap VOC terjadi di mana-mana, termasuk di Banten, dengan pimpinan perlawanan oleh Kiai Tapa dan Ratu Bagus Buang. Perlawanan Kiai Tapa meluas sampai ke daerah Batavia dan Jawa Barat. Kiai Tapa berhasil membinasakan daerah kolonisasi Belanda di daerah Cipanas, Cianjur. Pada akhir abad ke-18, VOC sebagai maskapai dagang mengalami kemunduran. Penyebab kemunduran tersebut diantaranya adalah: pertama, pengurus company tidak mampu menaikkan besarnya gaji pegawai karena keadaan uang sehingga banyak pegawai VOC melakukan korupsi. Kedua, VOC tidak mampu bersaing dengan Inggris dan Prancis. Ketiga, walaupun VOC rugi, tetapi dividen masih tetap diberikan kepada pemegang saham sehingga modal semakin berkurang. Dan terakhir, perang melawan Inggris tahun 1780 sampai 1784 dengan kemenangan Inggris yang banyak memerlukan biaya. Dengan adanya persoalan-persoalan seperti dijelaskan di atas, pemerintah Belanda menyatakan bahwa VOC dibubarkan pada tanggal 31 Desember 1799. VOC dengan segala utang piutang menjadi tanggung jawab pemerintah dan negara Belanda.